Halo para pecinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Alkapa Rizky Agung Purba dari kelas 11-2 Muhammad Isa. Hari ini saya akan membahas buku dengan judul Pintar Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku, karya Imam Subekti. Lanjut, sedikit mengulas tentang identitas maupun penulis buku ini. Jadi, penulis buku ini yaitu Imam Subekti, penerbitnya Sabda Media di Yogyakarta. Buku ini mempunyai 112 halaman dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisannya. Insight yang pertama, pikiran dan perasaan. Mari kita berbicara ini secara mendasar. Pikiran adalah hasil dari berpikirnya manusia. Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir pula memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya sesuai dengan rencana, tujuan, dan keinginan. Jika kita berbicara pikiran maupun berpikir secara mendalam, tentunya itu akan sedikit sulit. Mengapa? Karena masing-masing individu memiliki cara berpikirnya masing-masing sesuai dengan tujuan apa yang ingin dia capai dan rencana apa yang telah dia buat. Perasaan. Beberapa teori psikologis menyebutkan bahwa perasaan sebagai segala sesuatu yang kita rasakan. Perasaan bersifat dinamis. Jadi perasaan adalah salah satu fungsi merasa bagi jiwa, seperti sedang marah, sedih, bosan, gembira, bahagia, dan sebagainya. Insight yang kedua, komunikasi yang baik. Di keseharian kita, tak luput adanya komunikasi antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, tujuannya di sini menjalin komunikasi yang baik agar kita saling mengerti dan juga saling memahami dengan lawan bicara kita, maupun lawan bicara kita mengerti apa yang kita rasakan dengan cara memberikan raut wajah, gestur, maupun nada bicara yang sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Misalnya, kita sedang sedih, kita memberikan raut wajah sedih, gestur yang menunjukkan bahwa kita itu sedang sedih, dan gaya bicara sebagaimananya orang sedang bersedih, dan sebagainya. Insight yang ketiga, empati yang menentukan. Ini masih berhubungan dengan insight yang pertama maupun yang kedua. Setelah kita mengetahui apa itu arti pikiran dan perasaan, tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, dan yang ketiga, kita memerlukan empati yang tinggi. Empati yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana cara kita memposisikan diri kita seolah-olah menjadi lawan bicara kita. Dan ini akan membuat dia berpikir bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan dan kita tahu apa yang dia pikirkan. Ini akan membuat dia tertarik untuk terus berkomunikasi dengan dia, dan kita akan dengan mudah seolah-olah membaca pikiran dia. Penilaian saya tentang buku ini bahwa buku ini sudah cukup baik dalam memaparkan poin-poin bagaimana caranya membaca pikiran orang lain. Tapi yang terpenting, buku ini punya pesan tersirat, yaitu cara membangun komunikasi yang baik. Buku ini memaparkan banyak poin-poin tentang cara berkomunikasi dengan baik, dan itu akan membuat kita seolah-olah tahu apa yang orang lain pikirkan, dan padahal kita hanya menaruh empati pada dia, dan dia akan berpikir pula bahwa kita mengerti apa yang dia rasakan dan kita telah membaca pikiran dia. Buku ini saya rekomendasikan untuk orang-orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena buku ini memaparkan poin-poin bagaimana membaca raut wajah, membaca nada bicara, maupun membaca gestur yang lawan bicara berikan. Dan ini akan mempermudah mereka untuk mengetahui apa yang orang lain rasakan pula. Bagaimana cara mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari? Misalnya, kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Kita itu mendengarkan apa yang dia bicarakan terlebih dahulu, tetapi kita membaca mulai dari raut wajah, nada bicara, maupun gestur yang dia berikan. Dan itu akan membuat kita seolah-olah membaca pikiran mereka. Sedikit tambahan, bahwasanya buku ini tidak semata-mata memaparkan tentang bagaimana caranya membaca pikiran orang lain. Jika dilihat, membaca pikiran orang lain itu sebuah kemustahilan.
karena pikiran itu sangat mudah berubah-ubah sesuai dengan kondisi apa yang telah dilewati. Terakhir, waktu adalah emas. Waktu tidak akan pernah berhenti berputar. Dan jika kau menyia-nyiakan waktu, itu artinya kau menyia-nyiakan segalanya. Mulailah semua hal itu dari diri sendiri. Jangan berharap itu akan dimulai dari orang lain. Dan jika kau ingin dimengerti, maka cobalah untuk mengerti orang lain. Sekian, terima kasih.